Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso. Episode 13. Secerah Wajah Pulau Merah. Sepanjang jalan yang kami lewati hanya ada hamparan hutan jadi. Hutan jati terlihat cukup rapat. Di sisi kanan sebagian meranggas, hanya pokok-pokok kayu dengan cabang dan ranting kering berjajar memenuhi pandangan mata. Sejauh mata memandang, tertutup batang-batang kayu yang mengering, tetapi tidak mati. Terlihat beberapa tunas kecil di beberapa pokok batang. Di sisi kiri sangat kontras, tanaman jati yang hampir menutup sinar matahari yang ingin menyinari bumi. Sementara tanaman-tanaman perdu di sela-sela mendongak, menjulur, mencari sinar yang seharusnya mengguyur. Menanti sinar matahari yang sudah semakin ke tengah. Bis melaju dengan kecepatan sedang. Di antara para penumpang mengarahkan kamera telepon genggamnya, mengabadikan pemandangan yang memang jarang dijumpai. Tak banyak yang bersuara. Beberapa penumpang asik dengan cemilannya. Suara kriuk, kriuk, kriuk terdengar dari mulut mereka. Sebentar lagi kita lepas dari hutan jati. Selanjutnya kita akan melihat hamparan lahan buah naga. Mbok Yuk selaku tour leader dadakan maksudnya memberikan penjelasan. Bu Lurah yang duduk di depan mengangguk-angguk. Nanti kita petik buah naga dulu ya Mbak? Seseorang bertanya dari arah belakang. Kita ke Pulau Merah dulu ya. Setelah puas di sana, baru kita wisata petik buah. Petik buah dulu, baru ke Pulau Merah, kan lebih asik Mbak, saut yang lain. Biar bisa lihat sunset lah. Kados pundi Bu Lurah? Tanya Mbok Yuk ke Bu Lurah. Sebaiknya bagaimana Mbak? Kalau petik buah dulu bisa lihat sunset sih. Namun sebaiknya memang ke Pulau Merah dulu. Biasanya kalau petik buah suka lupa waktu. Baik, kita ke Pulau Merah dulu saja ya. Mungkin bisa dijelaskan kondisi Pulau Merah Mbak, agar lebih menarik. Baik Bu. Mbok Yuk kembali berdiri memandangi seluruh penumpang bis. Sudah seperti TL profesional saja dia. Memegang mikrofon, berdiri di antara seat bus sambil memandangi seluruh penumpang. Senyumnya mengulas. Mas, Mbak, Bapak, Ibu, kita akan mengarah ke Pulau Merah terlebih dahulu ya. Baru kemudian kita lakukan wisata petik buah di kebun. Karena biasanya kalau kita ke kebun buah suka lupa waktu. Asik makan buah sepuasnya, petik buah sepuasnya. Jadi kita lupa gak jadi ke pantai, gak jadi melihat Pulau Merah. Maka kita ke Pulau Merah dulu. Benar Mbak, kalau belanja suka lupa waktu, lupa berapa uang saku. Betul Kang. Saya setuju ke kebun belakangan aja. Kita sudah biasa di kebun kok. Kebunnya beda Kang. Yang di belakang menyaut. Banyak yang bisa dinikmati di Pulau Merah loh. Bapak dan Ibu, Mas, Mbak. Nanti bisa menyusur pantai. Naik perahu mengelilingi Pulau Merah. Yang bisa selancar juga boleh. Bisa sewa papan selancar di sana. Main pasir atau air pantai juga mengasihkan. Boleh main layangan atau
sekedar duduk-duduk menikmati kelapa muda dan rujak buah atau rujak kecut yang istimewa. Nah, rujak buah tuh buat yang muda-muda dan yang suka kecut-kecut. Apapun pokoknya pasti seger deh. Panas-panas gini, es kelamut juga menggoda loh. Mereka saling menimpali. Naik perahu biasanya berapa orang, Mbak? Dan ongkosnya berapaan? Untuk perahu biasanya muat antara 8 sampai 10 orang. Sewa satu perahu sekitar 300 sampai 400 ribu. Hei, yang mau gabung naik perahu bisa bareng aku ya, seru Cempluk. Aku mau, Pluk. Baris 6 dan 7 ya. Oke, pas 10 berarti. Yang lain bikin grup sendiri. Yukeni, Firman. Yukeni menengok ke suaminya yang duduk di sampingnya. Darso memberi kode untuk tidak ikut. Dia tahu Darso kurang suka ke pantai, ada trauma tersendiri. Keni ingat bahwa mereka pernah hampir terbawa ombak di pantai pada waktu itu, di Pantai Gelagah saat mereka masih pacaran. Aku nanti aja, Pluk. Ayo Kang, mumpung di sini, manjakan istrinya, Cempluk menggoda Darso. Nanti saja, Pluk. Keni pengen rujak kecut katanya. Jawaban Darso mengundang riuh cemomongan teman-temannya, juga suitan-suitan menggema. Maklum, sebagian besar dari mereka belum menikah alias bujang. Ayo, pamer kemesraan toh Kang. Jangan di sini, suara Firman lantang. Wah, dunia milik mereka berdua ya. Yang lain kita-kita ini cuma numpang. Yukeni kecipuan mendengar suara-suara mereka. Rasanya malu juga. Hanya mereka berdua yang berpasangan. Yang lain yang punya pasangan juga hanya berangkat sendiri-sendiri sih. Kang Darso takut air, ungkapnya kemudian. Iya po Kang, Dayu bersuara. Biasanya main di air terjun kok takut air? Yang ditanya hanya tersenyum. Kemudian pura-pura mencubit paha istrinya. Yukeni menghindar, mencoba menjauh, tapi apa daya, dia duduk di samping jendela. Wah, malah pacaran, kata Firman yang melihat Darso mencoba menggoda Keni. Yang lain tertawa mendengar kata-kata Firman. Sebagian menoleh ke arah Darso dan Yukeni. Bis berhenti di gerbang masuk. Bening dan Mbok Yuk bertiringan turun untuk membeli tiket masuk. Tak lama mereka kembali naik. Bis berjalan menuju tempat parkir. Mas dan Mbak, di Pulau Merah kita 90 menit ya, cukup ya. Pukul 15 kita kumpul lagi di sini. Yang mau jalan-jalan monggo, silahkan. Yang mau duduk-duduk sewa tikar juga ada. Biasanya sewa satu tikar 10.000. Nah, yang mau naik perahu bisa ikut saya. Karena lokasi perahu ada di ujung. Mbok Yuk mengarahkan para penumpang. Satu persatu dari mereka turun, meliukkan tubuh menikmati udara pantai. Cempluk dan teman-teman sudah berkumpul membentuk kelompok siap naik perahu. Mbok Yuk mendampingi mereka. Dita, Gendis dan Tika, mereka bertiga berjalan menuju pantai. Bu Lurah ikut naik perahu, Bu? Tanya Bening. Boleh. Ayo Mbok Yuk, ajak temanmu naik perahu bersama kami. Ah, biarkan mereka bermain sendiri, Bu. Saya yang akan mendampingi Ibu dan teman-teman. Isti ikut naik perahu juga ya. Panggil teman-teman Mbok Yuk itu, Nduk. Ajak naik perahu bareng kita. Nggih, Bu. Isti melangkah menyusul Gendis dan teman-teman.
Dilihatnya Firman dan Dayu juga melangkah ke arah pantai. "Mas Dayu!" panggilnya. Mendengar namanya dipanggil, Dayu menoleh. Melihat Isti berjalan tergesa ke arahnya, dia berhenti. "Manggil aku, Is?" "Iya, Mas." "Ngopo? Ada apa?" "Ikut naik perahu yuk, menemani Bu Lurah." "Firman aja tuh." "Kalian berdua lah. Tunggu di sini dulu. Aku mau nyusul mereka juga," kata Isti sambil menunjuk ke arah Tika dan teman-teman. Dayu memandang ke arah yang ditunjuk. Dia kemudian berhenti menunggu Isti kembali. Dilihatnya kembali wajah cantik itu. Wajah dan tatap mata yang selalu ada dalam hatinya akhir-akhir ini. Ada getar di dada saat melihatnya, tapi dia mencoba meredamnya. Terlihat mereka kembali berempat menghampiri Dayu dan Firman. "Mbak Dita mainnya jauh ya?" tanya Firman saat Dita sudah mendekat. "Kebetulan diajak Mbak Gendis berlibur, Mas." Dita menjawab sambil tersenyum. "Liburan rame-rame ya, Mbak?" "Bener, Mas." Gendis berjalan dengan menekuri pasir di bawah kakinya. Hatinya bergemuruh melihat mata kucing Persia ada di hadapannya. Keinginannya untuk hunting foto kali ini meredup, digantikan oleh Tika. Setiap kali matanya melihat mata kucing Persia, konsentrasinya terbang entah kemana. Kemudian mereka melangkah bersama menuju tempat teman-temannya berkumpul. "Nah, itu mereka datang," kata Bu Lurah. "Wah, Isti pinter cari teman, langsung dapat 5. Bening yang melihat Dayu bersama mereka matanya kembali bersinar. Dayu yang dingin dan lebih sering sinis, sedikit sikap manisnya. Tapi sikap manisnya yang sedikit itu saja bisa membuat hatinya berbunga-bunga. "Mas Dayu ikut juga kan?" tanya Bening menegaskan. "Menemani Firman," jawabnya. "Alah, Mas Dayu, ada Bening bilangnya gitu," Firman menggoda. "Ayo, sambil jalan, waktunya hanya sedikit loh." Bu Lurah bergegas mengajak mereka segera menuju lokasi perahu bersandar. Mbok Yuk memimpin di depan, didampingi Bu Lurah dan Bening. Diikuti rombongan Cempluk dan kawan-kawan. Di bagian belakang, Isti berbincang akrab dengan Gendis. Tika dan Dita, Dayu dan Firman mengiring di belakang. Ada 4 perahu kosong yang bersandar. 3 orang pemilik perahu mendekat. Mbok Yuk berbincang sebentar dengan pemilik perahu. "Kami hanya butuh 2 saja, Mas," katanya pada salah seorang pemuda pemilik perahu. "3 sekalian saja, Mbak." "Satu perahu bisa 10 orang kan?" "Bagi-bagi rezeki saja, Mbak. Gunakan 3 perahu. Nanti kita kasih murah." "Murahnya berapa?" "Kalau penumpang penuh 400-an, Mbak." Biasanya cuma 300. "Itu harga selain hari libur, Mbak." "Loh beda, biasanya juga 300-an. Masing-masing 400, nanti kami antar keliling." 300-an aja, Mas," Mbok Yuk kekeh dengan penawarannya. Bu Lurah berbisik pada Mbok Yuk. 400-an nggak apa-apa, Mbak. Daripada pada kecewa nanti nggak jadi naik perahu." "Sabar dulu ya, Bu," kata Mbok Yuk sambil tersenyum. "Gimana, Mas? Kalau nggak boleh ya sudah, kami mau jalan-jalan saja." "Nggak bisa, Mbak." "Kalau begitu maaf ya, Mas. Kami mau jalan-jalan saja menyusur pantai. Mari, Bu." "Mari, Mas, Mbak. Saya tunjukkan objek wisata yang lain." Bu Lurah dan yang lain mengikuti langkah Mbok Yuk meninggalkan tukang perahu. Tujuannya ingin mengunjungi Pura Tawang Alun yang berada tak jauh dari lokasi. Pura yang biasanya dibuka untuk umum saat ada perayaan keagamaan.
Namun tentunya semua pengunjung harus mengikuti aturan yang tertera dalam berkunjung ke pura. Karena tidak jadi naik perahu. Namun mereka tetap mengikuti kemana Mbok Yuk melangkah. Ada bisik-bisik dan kasak kusuk di antara mereka. Tukang perahu mengikuti langkah mereka menuju pura Tawang Alun.